Light, sound, camera, action. Mungkin teman-teman udah gak asing nih sama Brandly. Nah, Brandly ini sendiri merupakan platform pendidikan yang dapat digunakan melalui website dan aplikasi mobile. Brandly sendiri awal mulanya didirikan oleh Lukas Salut, Michal, dan Thomas pada tahun 2009 di Polandia. Lalu apa sih yang mendasari Brandly ini dibuat? Nah, jadi yang mendasari ini adalah adanya potensi siswa dalam membantu siswa lain untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan kegiatan tersebut dapat dilakukan secara daring. Brandly sendiri menyediakan 3 tingkatan pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Dan Brandly pun semakin berkembang hingga sekarang, di mana jumlah penggunanya mencapai 350 juta pengguna pada tahun 2020. Halo, kami dari kelompok Powerpuff Girl. Ada Alivia Ahdini, Cindy Rapika Duri, dan Syifa Nur Patriwi. Di sini kami akan melakukan pengujian pada platform Brandly untuk memenuhi tugas mata kuliah kualitas perangkat lunak. Pengujiannya sendiri menggunakan metode ISO 9126. Pada model ini terdapat 6 karakteristik penilaian kualitas perangkat lunak: functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, portability. Lalu, pada tanggal 14 Oktober 2023, kami telah menyebarkan form untuk penilaian terhadap platform ini. Dalam form ini terdapat beberapa pertanyaan dengan beberapa ketentuan yang ada. 1. Setiap karakteristik penilaian dibuat 3 subkarakteristik. 2. Satu pertanyaan memiliki 1 subkarakteristik. 3. Dengan total 18 pertanyaan yang mewakili karakteristik kualitas perangkat lunak. Functionality atau fungsionalitas merujuk pada sejauh mana perangkat lunak dapat melakukan tugas dan fungsi yang telah ditentukan atau diharapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini mencakup semua kemampuan dan fitur yang ada dalam perangkat lunak tersebut. Terdapat 3 pertanyaan yang mewakili 3 subkarakteristik pada karakteristik functionality. Pada pertanyaan pertama, yaitu apakah sangat mudah menemukan tombol ajukan pertanyaan di Brandly? Lalu pertanyaan kedua, apakah hasil pencarian pertanyaan muncul dengan cepat setelah Anda mengklik tombol cari di Brandly? Pertanyaan ketiga, apakah Anda merasa bahwa Brandly mematuhi regulasi privasi data dengan baik? Lanjut kepada karakteristik yang kedua, yaitu reliability atau kehandalan, yang dimana merujuk pada kemampuan perangkat lunak untuk berkinerja secara konsisten dan dapat diandalkan tanpa kegagalan atau kesalahan yang signifikan selama penggunaan normal. Dalam istilah sederhana, keandalan mengacu pada tingkat ketahanan perangkat lunak terhadap kerusakan atau kegagalan yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan atau kehilangan data. Di sini juga terdapat 3 pertanyaan yang mewakili 3 subkarakteristik pada karakteristik reliability. Yang pertama, ketika terjadi masalah atau gangguan dalam penggunaan Brandly, saya merasa bahwa sistem pemulihan diri dengan baik dan saya dapat melanjutkan penggunaan saya tanpa terlalu banyak gangguan. Pertanyaan kedua, sejauh ini saya telah melihat perbaikan yang signifikan dalam stabilitas dan kualitas layanan Brandly selama penggunaan saya. Lalu pertanyaan yang ketiga, Brandly memiliki kemampuan yang baik untuk mengatasi gangguan teknis dan tetap memberikan layanan yang lancar. Karakteristik usability. Karakteristik usability adalah karakteristik yang mengukur sejauh mana perangkat lunak mudah digunakan oleh pengguna akhir.
Kami memilih 3 subkarakteristik dari usability dan memberikan 3 pertanyaan yang mewakili setiap subkarakteristiknya. Pertanyaan pertama dari subkarakteristik understandability. Pertanyaan kedua dari subkarakteristik operability. Pertanyaan ketiga dari subkarakteristik navigability. Lalu selanjutnya ada karakteristik efisiensi. Karakteristik efisiensi merupakan karakteristik yang mengukur sejauh mana perangkat lunak dapat menjalankan tugasnya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Sama halnya dengan karakteristik lain, karakteristik efisiensi dibuatkan 3 subkarakteristiknya. Berikut adalah pertanyaan dari subkarakteristik. Selanjutnya ialah aspek maintainability dan portability, di mana maintainability sendiri mengacu pada kemampuan perangkat lunak untuk dapat dikelola. Untuk maintainability memiliki 3 subkarakteristik, yakni analysability dengan pertanyaan, apakah dengan informasi error seperti ini Anda sebagai pengguna merasa bahwa pemberitahuannya informatif, di mana untuk pertanyaan ini menunjukkan adanya error, kesalahan username ataupun password dalam login. Selanjutnya ada stability dengan pertanyaan apakah selama Anda menggunakan ataupun mengakses Brandly baik melalui website atau mobile, Brandly tidak mengalami force close. Dan yang terakhir ada changeability dengan pertanyaan apakah dengan pilihan akses bahasa yang disediakan oleh Brandly memudahkan Anda dalam menyesuaikan kebutuhan penggunaan bahasa Anda. Lalu untuk aspek portability mengacu pada kemampuan perangkat lunak yang mampu untuk dijalankan pada lingkungan yang berbeda. Portability juga terdiri dari 3 subkarakteristik, yakni ada adaptability dengan pertanyaan apakah dengan Brandly yang dapat dengan mudah diakses dan diinstal oleh pengguna mobile memberikan pengalaman pengguna yang baik dan konsisten seperti pada website. Selanjutnya ada installability dengan pertanyaan apakah Brandly dapat dengan mudah di-uninstall pada perangkat mobile milik Anda. Dan yang terakhir ada portability dengan pertanyaan apakah Brandly dapat diakses dengan mudah melalui berbagai macam web browser milik Anda. Sebelum masuk ke pembahasan, pada jumlah responden yang didapat kali ini hanyalah 13 orang dengan skala penilaian sebagai berikut. Pada skala penilaian sangat tidak setuju itu dinilai 1, tidak setuju 2, ragu-ragu 3, setuju 4, dan sangat setuju itu dinilai 5. Dan kriteria persentase tanggapan responden terhadap skor idealnya yaitu sebagai berikut. Mari kita masuk ke pembahasan. Pada perhitungan ini kami menggunakan rumus yang dimana skor aktual dibagi skor ideal lalu dikalikan dengan 100%. Mari kita aplikasikan kepada fungsi analytic. Untuk pertanyaan pertama memperoleh skor aktual 47 lalu dibagikan 65 yaitu skor ideal lalu dikali 100% sehingga memperoleh skor 72,3%. Untuk pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga menggunakan rumus yang sama. Untuk pertanyaan kedua memperoleh nilai 75,3% dan untuk pertanyaan ketiga memperoleh nilai 66,1%. Total rata-rata yang diperoleh yaitu 71,23%. Dari nilai tersebut, maka karakteristik functionality dapat dikatakan baik. Lanjut kepada reliability masih menggunakan rumus yang sama. Untuk pertanyaan 1 yang dimana mendapatkan skor aktual 42 dan dibagikan dengan skor ideal yaitu 65. Lalu dikalikan 100% sehingga mendapatkan nilai 64,6%. Untuk pertanyaan kedua dan ketiga masih menggunakan rumus yang sama
sehingga pertanyaan kedua memperoleh nilai 72,3% dan pertanyaan ketiga memperoleh 69,2%. Total rata-rata yang dihasilkan dari seluruh pertanyaan yang ada yaitu 68,7%, yang dimana dapat dikatakan bahwa karakteristik reliability itu baik. Dilanjut dengan perhitungan karakteristik usability dan efisiensi. Perhitungan menggunakan rumus skor aktual dibagi skor ideal dikali 100%. Pertanyaan 1 pada karakteristik usability didapatkan peroleh skor aktual 50, skor ideal 65. Dengan sebagai berikut, skor yang didapat adalah 76,9%. Pada pertanyaan kedua didapat skor aktual 37 dan skor ideal 65. Dengan hasil total 56,9%. Pada pertanyaan ketiga didapatkan skor aktual 45 dan skor ideal 65. Diperoleh 69,2%. Sehingga total rata-rata yang didapatkan pada karakteristik usability yaitu 67,6% dengan kriteria baik. Lakukan hal yang sama pada perhitungan karakteristik efisiensi. Dan pada pertanyaan pertama didapatkan hasil 70,38%, pertanyaan kedua 55,3%, pertanyaan ketiga 64,6%. Sehingga total rata-rata yang didapatkan oleh karakteristik efisiensi adalah 64,5% dengan kriteria baik. Lalu selanjutnya perhitungan karakteristik untuk maintainability dan portability. Untuk rumusnya sendiri yaitu skor aktual dibagi dengan skor ideal lalu dikali 100%, di mana skor aktual didapat berdasarkan hasil dari responden. Lalu skor ideal sendiri didapat dari 5 dikali dengan jumlah responden. 5-nya ini merupakan skala Likert tertinggi. Langsung saja ke pertanyaan 1, perolehannya adalah skor aktualnya 43 dibagi dengan skor idealnya 65 lalu dikali 100% sama dengan 66,1%. Untuk pertanyaan 2, 41 dibagi dengan 65 lalu dikali 100% menghasilkan 63%. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga, 55 dibagi 65 lalu dikali 100% menghasilkan 84,6%. Jadi total rata-rata untuk karakteristik maintainability itu 71,2%. Selanjutnya untuk karakteristik portability, pertanyaan 1, 53 dibagi dengan 65 lalu dikali 100% menghasilkan 81,5%. Untuk pertanyaan 2, 54 dibagi 65 lalu dikali 100% menghasilkan 83%. Untuk pertanyaan 3, 54 dibagi 65 lalu dikali 100% menghasilkan 83%, lalu menghasilkan total rata-ratanya sama dengan 82,5%. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan pada keenam karakteristik pada model ISO 9126 diperoleh hasil sebagai berikut. Yang dimana untuk karakteristik portability memiliki skor rata-rata sebesar 82,5%, termasuk dalam kriteria sangat baik. Sedangkan karakteristik efisiensi memiliki skor rata-rata 64,5%, termasuk dalam kriteria baik. Namun, meskipun begitu, jika dibandingkan dengan karakteristik yang lain, karakteristik efisiensi termasuk yang terendah.